kesamaran itu di belakang dua kuda ini baru saya melihat semacam kereta kencana jalan juga, Kang Odeng, mengikuti dua kuda yang ada di depannya. Yang memang jaraknya nggak jauh amat dan pandangan saya juga masih jelas waktu itu. Kuda dua ini jalan, kuda yang ada kencananya ini ngikuti di belakangnya. Setelah itu, karena jaraknya juga nggak jauh, penampakan itu tidak di tengah-tengah lautan, tapi posisi sudah di bibir pantai. Kuda itu posisi berhenti di sebelah kanan kirinya yang almarhum Mbah Wayono. Selamat malam Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan malam hari ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh seorang narasumber yang nggak asing bagi kita semua sobat, yaitu saudara kita Mas Bejo. Mas Bejo ini akan bercerita di mana dulunya Mas Bejo pernah juga mengantar temannya mencari pesugihan, menumbalkan seorang anak, katanya beliau. Tadi Mas Bejo nelpon saya suruh datang ke daerah Gunung Cengkorak sini Mas ya. Gunung Tengkorak. Insya Allah. Ya kita sambut aja narasumber kita. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Berapa hari di sini nih Mas? Alhamdulillah ini sudah jalan 3 malam, Kang Odeng. Masya Allah. Saya di Gunung Tengkorak ini karena memang ada, biasalah untuk nganter saudara kita yang ada kebutuhan atau kepentingan kayak gitu, Kang Odeng. Ini 3 malam ini ya? Sudah 3 malam ini berjalan. Oh tadi di Serok kita ngelewatin semak-semak. Mobil kita aja nggak bisa masuk di sana. Iya, Kita di sini jalan. Saya aja naik motor, Kang Odeng. Motor, Masya Allah. Pedanya emang ya. Sungguh ngano ya. Di sini auranya juga sedap-sedap mencekam lah bagi saya. Ya kalau ini basa-basi aja, Kang Odeng. Kalau Kang Odeng ingin tahu lebih detail daerah sini, di daerah selatan sana itu banyak ya. Yang lainnya udah di sana acara juga. Nanti bisa kalau memang sempat waktu bisa main lihat-lihat sana. Oh banyak orang ritual di sana Mas? Banyak, cukup banyak karena saya juga ngantri terus terang gitu, Kang Odeng. Masya Allah. Ya kembali ke topik Mas Bejo. Katanya Mas Bejo ini pernah juga mengantarkan orang mencari pesugihan ya sampai menumbalkan seorang anaknya. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan dulu tahun berapa kalau panjenengan ingat itu Mas? Ya itu berawal, tepatnya saya masih ingat betul itu di Desember 2013, Kang Odeng. Jadi kejadian itu berawal dari saya untuk dimintai bantuan sebenarnya oleh salah satu saudara kita yang membutuhkan. Di tempatnya beliau itu ada di Sumatera, Kang Odeng, Sumatera Selatan. Dan untuk nama saya akan samarkan aja, beliau adalah Mas Agung ya. Beliau kontak saya dan setelah konsultasi panjang lebar, kesimpulannya adalah beliau ingin ya mendapatkan satu kekayaan yang instan. Dan kebetulan sekali saya juga waktu itu sudah punya satu jalur yang memang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengantar beliau itu ke wilayah Klaten, Kang Odeng. Klaten itu tepatnya di timurnya Yogyakarta. Nah untuk Klatennya, wilayahnya itu rumahnya Mbah Wahyono almarhum, karena beliau sudah nggak ada saat ini, sekitar kurang lebih ya 3-4 tahun lah waktu itu sebelum corona yang pasti. Nah Klatennya itu tepatnya di daerah selatannya makam Gunung Bayat atau Ki Pandanaran ya, atau Sunan Bayat Pandanaran yang saya tahu kayak gitu. Itu di wilayah Klaten Selatan, Kang Odeng. Jadi setelah saya sepakat ambil waktu untuk pertemuan di Jogja, beliaunya naik waktu itu naik
darat, itu naik bis, dan pas sampai di Jogja saya langsung anter, kita ketemu, kita anter ke Klaten, dan waktu itu nyampe di sana itu sore hari Kang Odeng, tepatnya kurang lebih jam 3. Karena di sana itu memang rame, jadi ada banyak tamu, dan tamunya nggak main-main Kang Odeng. Di sana rata-rata bermobil. Ya saya nggak tahu itu bermobil karena memang orang jauh atau dekat, tapi yang kalau saya lihat dari platnya sih memang jauh-jauh Kang Odeng. Itu rata-rata di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Tangerang, dan ada satu itu platnya DK Bali, yang waktu itu saya masih ingat betul, sangat ingat ini. Nah, setelah kita menunggu waktu tiba untuk antri, saya masuk bersama Mas Agung. Dari sana mulailah diceritakan keluh kesahnya Mas Agung kepada si Mbah Wayono ini, Kang Odeng. Di sana intinya beliau ini punya usaha sebelumnya ya, dan mengalami kolab, bangkrut ya, karena mungkin bahasa kasarnya beliau itu karena persaingan aja, jadi tidak mampu maksimal untuk bersaing usaha, jadi bangkrut. Nah dari situ, karena beliau ini sudah saya kasih tahu teknis-teknisnya untuk sebelum ke situ, jadi beliau memahami. Maksudnya gini Kang Odeng, inti dari kedatangan beliau saya minta seperti yang sudah-sudah yang saya antar ke sana itu harus membawa persyaratan. Salah satunya adalah yang pasti itu sarono ya, dimana itu ada biaya dan harus dibelanjakan sesaji, sarono dan sebagainya. Sekaligus syarat utama adalah foto ya, foto siapa yang akan diserah terimakan, bahasa kasarnya yang ditumbalkan Kang Odeng. Karena di sini Mbah Wayono almarhum adalah memang aliran hitam yang arahnya memang bisa kategori kerjasama dengan selatan. Saya bisa dipastikan itu Blorong Kang Odeng ya, Nyai Blorong, bukan Ibu Ratu, beda ya. Nah syaratnya adalah membawa foto tadi untuk yang dicalonkan menjadi serah terima ya, makhluk hidup yaitu manusia, dan kebetulan itu adalah memang dia sudah siap mantep, yaitu anaknya Kang Odeng. Dan anak itu adalah anak yang nomor 3, karena beliau ini istrinya ini punya anak sampai 3, dan yang 2 udah gede-gede, yang 1 ini yang terakhir kisaran masih di TK Kang Odeng, jadi masih kecil, masih usia 5-6 tahunan lah waktu itu ya. Nah dalam pembicaraan di ruang tamu itu kita ada beberapa orang, namun kami tidak langsung bicara inti di situ. Ternyata sama almarhum, sama Mbah Wayono diajak ke ruangan tengah. Di sana nggak ada siapa-siapa kecuali saya, sama Mas Agung, sama beliau Mbah Wayono almarhum. Nah di situ pembicaraannya adalah, kamu udah siap betul dengan apa yang kamu niatkan. Di sini bukan masalah kamu nanti itu siap biayanya ataupun siap jauh-jauh ke sini, bukan itu. Tapi yang dipertanyakan adalah kesiapan dari hati seorang yang hajat atau yang niat mau masuk ke dunia yang memang bisa dibilang nggak semua orang akan siap dan tega melakukannya kayak gitu kan. Nah dari situ pembicaraan intinya adalah teknis-teknis tata cara nanti, tahapan-tahapan mulai dari penyiapan, penyerahan biaya, terus pembelian bahan-bahan, semua itu memang dikembalikan ke kami ya, kepada Mas Agung, mohon maaf. Tapi Mas Agung menyatakan memang tidak sanggup untuk mencari sendiri, maka untuk itu orang-orangnya almarhum Mbah Wayono lah yang diserai tugas untuk mencari persyaratan itu Kang Odeng. Dan tiba waktunya persyaratan yang sudah diutarakan itu dan semuanya sudah siap. Itu kalau nggak salah 2 hari ya setelah kami datang, kita pulang, dan Mas Agung ini saya inapkan di Yogyakarta karena memang biar dekat dengan saya tinggal. Setelah itu hari yang pas sesuai dengan tanggalnya kita datang lagi ke sana, tepatnya itu kurang lebih jam 7 malam kita sudah
harus ada di sana, dan saya malah sama Mas Agung ini jam habis maghrib kita udah nyampe di tempatnya Mbah Wahyono. Dari sana perlengkapan itu sudah ada semua Kang Odeng, dan posisinya sudah benar-benar sudah rapi, siap, dan itu ditempatkan di mobil. Seingat saya itu mobilnya yang dari kiri pintunya semacam AVV ya, AVV atau Grand Max, saya nggak ingat betul kalau mobilnya. Nah, setelah diperlihatkan perlengkapan yang sudah siap, kami diminta nanti mempersiapkan diri jam 10 berangkat. Dan berangkat itu kita ke pesisir pantai selatan Kang Odeng, dan lokasinya itu kalau mungkin teman-teman saudara-saudara kita udah nggak asing ya, waktu itu tempatnya adalah di wilayah Pantai Samas, Yogyakarta, Bantul tepatnya. Nah, sampailah di pantai sana, kita naik kendaraan mobil itu, semua perlengkapan diusung ke lokasi. Itu sekitar, kalau ingat saya itu mendekati jam 11 Kang Odeng. Namun kita nggak langsung, kita sempat ngopi, minum-minum dulu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, setelah dirasa cukup, kami bareng-bareng Kang Odeng. Saya pun juga sempat membawa sesaji yang bentuknya tampah kecil lebih, karena masih ada beberapa tampah atau semacam nampan besar itu lengkap, dan saya bawa yang kecil itu sekitar ada 5 orang, Mas Agung, saya, sama almarhum, terus ada lagi 2 orang dari orangnya almarhum Mbah Wahyono. Nah, kita sampai di titik lokasi di pinggir pantai Kang Odeng, dan itu benar-benar posisi di tepi pantai ya, dan posisi waktu itu sangat terang, cuaca itu nggak ada mendungnya dan benar-benar terang ya. Setelah itu semuanya dipersiapkan, ditata. Mbah Wahyono ini posisinya itu di depannya sesaji, sedangkan Mas Agung itu di depannya Mbah Wahyono ya, bukan di sampingnya seperti yang pernah yang saya lihat di beberapa tempat yang pernah saya mengantar. Tapi ini posisinya yang hajat itu di depannya sesaji pas, sedangkan Mbah Wahyono selaku juru kunci itu di belakangnya, jarak kurang lebih cuman 2 meteran. Nah, posisi saya itu malah nggak jauh dari situ, kurang lebih 5 meter ya. Setelah 5 meter itu yang 2 itu posisinya di sebelah kanan saya, tapi agak jauh lagi, mungkin 3-4 meter dari saya. Nah, karena memang sudah lengkap semuanya, waktu yang saya lihat ditata rapi semuanya, dan saya kebetulan juga ikut menata wadah-wadahnya sama 2 orang tadi. Saya sempat melihat Kang Odeng di atas salah satu sesaji, yang sesaji itu ada bungkusan semacam kayaknya kendi ya, ada kendinya di situ, dan itu dibungkus kain kafan, dan di atasnya itu ada foto anak kecil Kang Odeng. Dan saya yakin foto itulah foto anak dari Mas Agung, karena selama saya ketemu beliau di Yogyakarta sampai acara hari itu, saya belum pernah ditunjukkan foto itu, dan saya tahunya di lokasi itu. Nah, dari situ saya pun, oh ya, berarti ini benar adanya, berarti memang itu anaknya. Dah, dalam hati kecil saya, pemikiran saya seperti itu. Nah, setelah semua sudah tertata, dan saya memang jarak kurang lebih 5 meter ini, kalau bicara tentang suara mungkin nggak jelas Kang Odeng. Dari pembicaraan 2 orang ini antara Mbah Wahyono almarhum dengan Mas Agung, tapi yang jelas mereka ada komunikasi. Setelah itu baru kami dikasih kode dengan tangan seperti ini, artinya yang sebelumnya sudah disampaikan harus diam, mulai hening. Hening itu coba untuk berdiam diri, kalau memang biar yakin semuanya lancar, diminta kita itu merem sekalian, tidak apa-apa. Kalau memang dirasa memang siap nanti dengan apa yang terjadi,
melek nggak apa-apa. Jadi kita bebas sebenarnya dikasih pilihan. Nah waktu itu saya memang mengikuti arahan beliau almarhum, lebih baik adalah dengan tutup mata atau merem. Seketika saya merem Kang Odeng, rokode sudah diberikan, saya merem. Itu berjalan kalau hitungan piling bayangan saya ya, mungkin waktunya bisa mencapai hampir setengah jam nih. Kurang lebih setengah jam ya. Itu dari gemuruh ombak, suara debur ombak yang gede itu, tiba-tiba Kang Odeng, ini kaget seketika saya, tahu-tahu ada suara petir menggelegar Kang Odeng. Ketika itu juga saya langsung buka mata, saya melihat, dan apa yang terjadi Kang Odeng? Kilatan-kilatan cahaya di depan saya yang jaraknya memang jauh Kang Odeng, di tengah lautan, tapi itu terasa petirnya menggelegar di depan saya. Benar-benar cahaya kilat itu bersaut-sautan, duar, dan ombak ini kalah suaranya Kang Odeng. Mohon maaf Kang Odeng, kok lampunya mati? Mohon maaf Mas Bejo, kita perbaiki dulu ya. Mungkin di sini auranya banyak orang ritual Mas. Coba kita steril dulu Mas Bejo ya, sabar ya. Nggih. Nggak mau nyala. Bentar. Tumben ya, belum pernah saya ngalami ini. Siap, bisa dilanjut Mas Bejo. Ya, jadi di saat petir menyambar, kilat-kilat nyambar, petir bersautan tuh Kang Odeng, itu mengalahkan dari suara ombak yang benar-benar berdebur. Karena ombak pantai selatan itu benar-benar kenceng. Selama pengalaman saya bertahun-tahun mengantar para tamu di pantai selatan itu rata-rata ombaknya itu luar biasa kenceng. Tapi ini petirnya lebih mengerikan lagi. Padahal kan tadi waktu saya datang awal itu saya masih ingat itu tidak ada mendung sedikit pun. Tapi kok kenapa tiba-tiba kilatan cahaya dan mendung begitu kelihatan gumpalan gelap ya. Dan itu dengan kilatan bersaut-sautan ya. Seperti apa ya istilahnya cambuk lah. Jadi bersaut-sautan dan suara menggelegar. Tidak lama kemudian suara itu mereda Kang Odeng. Seperti kayak ditelan bumi aja, hilang seketika, dan saya dengan jelas mendengarkan suara jalan kaki kuda Kang Odeng. Dan benar teplak teplok, dan itu nggak ada suara lain selain suara kaki kuda. Karena posisi mata saya melek, saya pun juga mohon maaf, saya coba mengamati dengan seksama. Hati saya ngomong, batin saya ngomong, apakah mungkin ini kedatangan beliau? Karena selama saya melakukan ritual bersama beberapa juru kunci yang pernah saya lakukan, itu jarang terjadi ada petir seperti itu. Biasanya cuma hembusan angin, ya, lalu heningnya suasana. Tapi ini ada petir tadi. Nah, ternyata benar apa yang saya feelingkan, firasatkan. Tidak lama kemudian saya itu samar-samar Kang Odeng melihat di depan saya ini itu seperti ada kuda, tapi yang saya lihat itu bukan kereta kencana, tapi itu kayak kuda, ada dua kuda dinaikin ya manusia pastinya itu, tapi nggak tahu itu maksudnya bangsa manusia atau bangsa jin, tapi yang jelas itu samar. Dari kesamaran itu di belakang dua kuda ini baru saya melihat semacam kereta kencana jalan juga Kang Odeng, mengikuti dua kuda yang ada di depannya, yang memang jaraknya nggak jauh amat, dan pandangan saya juga masih jelas waktu itu. Kuda dua ini jalan, kuda yang ada kencananya ini ngikuti di belakangnya. Setelah itu, karena jaraknya juga nggak jauh, penampakan itu tidak di tengah-tengah lautan, tapi posisi sudah di bibir pantai.
kuda itu posisi berhenti di sebelah kanan kirinya yang almarhum Mbah Wayono. Nah, lalu kereta kencana itu posisinya bukan kudanya menghadap kepada sesaji, posisinya nyamping. Dan dari sesaji saya masih ya samar-samar ingat itu, karena memang jelas keretanya itu, dan keretanya itu memang hiasannya warnanya penuh dengan warna keemasan ya. Dan itu penumpang ini, satu penumpang yang di belakang kusir itu turun Kang Odeng dengan pakaian yang serba memang bukan hijau Kang Odeng, terus terang. Itu yang saya lihat ini berbeda dari yang pernah yang saya lakoni. Nah, ini hanya bawahnya, ini jariknya itu warnanya coklat keemasan, ada campur emasnya, sedangkan atas ini ada selendang dan kelembennya itu yang hijau Kang Odeng. Dan di sini ada semacam kayak pleret kuning, nggak tahu itu kuningnya kuning kain atau kuning emas, saya nggak begitu jelas karena memang jarak lumayan ya. Kalau dari tempat saya bisa dibilang ya 10 meteran ada. Nah, setelah itu turunlah sosok perempuan ini ya, turun, dan posisi jalan nggak jauh kok jalannya itu. Kalau dari kereta itu kira-kira ya berapa ya, 10 langkah ada mungkin ya, 10 saya sekitar 10 lah ya yang saya mungkin ingat ya. Nah, itu berhenti di depan sesaji dan terjadilah komunikasi Kang Odeng. Dan saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara pembicaraan, tapi saya melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan saya. Saya cuma diam mengikuti arahan sebelumnya dari almarhum Mbah Wahyono. Saya cuma melihat saja, dan setelah komunikasi itu berakhir Kang Odeng, ini si Mbah Wahyono saya masih sempat lihat itu menepuk pundaknya si Mas Agung. Nah, dari situ Mas Agungnya itu posisinya mengangguk aja, tapi nggak tahu itu ada bersuara atau menjawab, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat sosok perempuan ini bibirnya, mulutnya itu ada kecapan ya, semacam kita kayak bicara, cuman nggak jelas suaranya karena suara yang mungkin ya, karena ini di jarak yang segitu jauh dan angin juga nggak ada, nggak terasa. Tapi memang karena mungkin jaraknya yang lumayan jauh, jadi suara tidak sampai ke tempat saya. Saya cuma melihat mimik maupun gerakan dari sosok perempuan ini. Lalu beliau selesai, kurang lebih percakapan itu atau berhadapan itu tidak sampai 2 menit. 1 menit pasti lewat, tapi 2 menit nggak ada ya, seingat saya itu. Nah, setelah itu, setelah tepukan, beliaunya sosok perempuan ini balik ya, dia naik ke kereta langsung puter ke kiri, dan yang kuda juga puter langsung ke kiri, langsung masuk lagi, semacam jalan aja kayak jalan raya di arah ke tengah lautan. Dan itu nggak sampai tengah ya, cuman di pantai itu bibir ya, sekitar paling ya kalau jalan ya berapa ya, tapi yang pasti nggak sampai ke tengah, sudah menghilang Kang Odeng. Nah, dari menghilang itu si Mbah Wayono ngajak berdiri Mas Agung. Lalu kedua itu datang ke depan, nah dipanggil ya sama almarhum, lalu saya dipanggil. Datanglah ke situ, terus beliau menyampaikan, sudah, kita pulang dulu ke rumah saya ya, nanti di sana kita bicara lagi. Itu yang disampaikan oleh almarhum. Dari situlah kita balik, dan dari lokasi itu kita nggak bawa apa-apa. Cuman hati kecil saya batin lagi, kok cuman sebentar ya, apakah ditolak kah, gagal kah? Jadi saya sempat, waduh kasihan juga gitu loh, sudah jauh-jauh
kok kayaknya ada gagalan. Itu hati kecil saya, pikiran saya, batin saya berpikir seperti itu. Nah, setelah kita pulang dari lokasi itu Kang Odeng, sampailah di rumahnya beliau Simbah. Itu sekitar kita lihat jam itu jam 2 lewat, nggak nyampe setengah 3 ya, 2 lewat yang pasti. Nah, di sana ternyata Kang Odeng tamu yang di rumah Mbah Wayono ini masih ada yang tiduran di sana juga. Jadi ada yang nginep ternyata di tempatnya Mbah Wayono, dan itu ada sekitar 4 orang apa 5 orang waktu itu, dan itu tidurnya di ruang tamu, dan itu sudah siapkan bantal dan selimut ya ingat saya. Dan dari situ sampai di rumahnya Mbah Wayono, kita duduk, diminta kita tenang, ngambil ya minum dulu lah biar tenang. Tapi yang saya lihat dari Mas Agungnya ini kayaknya raut mukanya tegang Kang Odeng. Jadi ada rasa kayak apa ya, ya mungkin saya bilang penyesalan ya. Kelihatan sekali raut mukanya itu tegang dan pucat pasih. Lalu Mbah Wayono menyampaikan bahwa itu malam ini juga sudah ditukar. Kalau ingin memastikan, hubungi istrimu yang di rumah. Dan saat itu juga Kang Odeng, Mas Agung mengambil HP dan ditelepon istrinya. Apa yang terjadi Kang Odeng? Walaupun itu HP tidak di loudspeaker, karena saya di sampingnya beliau dan posisinya dia ngangkat sebelah kanan, saya mendengarkan suara tangisan istrinya Odeng. Walaupun suara apa yang disampaikan tidak jelas, tapi istrinya jelas-jelas suara perempuan menangis. Nah, setelah itu Mas Agung menutup pembicaraan, naruh HP, lalu ngomong sama Simbah, "Mbah, yuga kula niki nggih posisi lagi dibawa ke rumah sakit, dan dari rumah sakit tidak sampai UGD sudah nggak ada. Jadi anaknya meninggal malam itu juga Kang Odeng. Jadi kita selesai acara ternyata anaknya juga langsung sudah diambil, dan intinya ternyata berhasil Kang Odeng. Jadi dari proses itu yang saya bilang nggak lama ya, cuma 1 malam dan setengah jam aja tadi bisa terjadi pertemuan dan interaksi komunikasi, dan sudah ada hasil. Nah, saya terus bertanya sama Mbah Wayono, saya beranikan diri. Kenapa? Kalau ini memang berhasil kan harusnya ada yang dibawa dari situ Kang Odeng. Minimal apakah itu benda, harta, atau uang, atau semacamnya. Kan nggak ada. Nah, saya tanya, "Mbah, ngapunten nih, niki kan berhasil. Lah singkang yang apa? Yang dihasilkan itu apa? Kan tadi nggak bawa apa-apa." Nah, beliau kan pakai bahasa Jawa, tapi saya uraikan dalam bahasa Indonesia aja, Kang Odeng. Ya, tadi itu posisinya barangnya, uangnya nggak diterima langsung. Karena Mas Agungnya minta diantar, jadi uang itu sudah ada di kamar yang sudah disiapkan oleh Mas Agung dan istrinya yang di rumah. Seperti itu Kang Odeng. Nah, dari situ saya, oh gitu ya Mbah. Ya, nah saya sudah selesai. Artinya terjawab apa yang jadi penasaran saya, yang tadinya kok gak bawa apa-apa, tapi tadi di telepon menyatakan ada yang meninggal, takut saya Kang Odeng. Ini tumbal tetap diambil tapi nggak berhasil kan, mubazir kan gitu. Ini masalah nyawa, ini nyawa anaknya kayak gitu. Nah, selesai itu juga waktu itu si Mas Agung, karena memang kita udah menyiapkan segala sesuatunya, tidak ada yang ditinggal di hotel, Mbah Wayono menyampaikan, "Dah, kamu di sini aja sampai nanti pagi, nggak perlu tidur.
Kamu melek aja sampai pagi, nanti pagi langsung pulang. Kalau mau tidur, tidur di kendaraan aja. Tapi jangan tidur di sini. Kamu melek aja. Nanti biar Mas Bejonya juga nemenin. Nah, Mas Bejonya bisa toh? Nggak tidur? Pasti bisa, Mbah. Wis biasa melek, Mbah, saya bilang. Udah biasa saya melek, saya bilang gitu. Nah, malam itu saya nggak banyak ngobrol dengan Mas Agung karena saya ngeliat kondisinya masih ya antara mungkin sedih dan senang jadi satu ya yang saya lihat. Jadi saya cuman bisa ya diam terus ngelihat ada tamu tadi yang lainnya di seberang tempat kita tiduran itu. Ya saya nggak tidur terus, saya cuman duduk bersandar di tembok. Itu mereka sudah ada tidur, hanya satu orang itu yang melek setelah kita keluar dari ruangan tengah ya. Dari situ kita ya saya ngobrol sepintas saja, tanya Mas dari mana, ya bilang gitu. Nah ternyata yang ini posisinya dari Samarinda, itu Kalimantan kan, Deng. Ya udah saya cuma tanya gitu, terus sama siapa? Oh saya sendiri. Oh ini beda, bukan ini beda, ini orang jauh juga Mas. Dari mana? Ini dari Tangerang. Kalau yang ini dari Indramayu ya. Saya mengingat betul apa yang disampaikan beliau, karena memang setelah kejadian di pantai itu semuanya sekarang benar-benar jadi teringat penuh kejadian demi kejadian itu. Walaupun tidak detail saya bisa semuanya menceritakan, tapi ya seperti itu kejadian. Nah setelah pagi tiba Kang Odeng, saya ngantar beliau karena waktu itu saya masih ada kendaraan ya. Jadi waktu itu sudah masih ada kendaraan roda 4, jadi saya antar beliaunya sampai di terminal dan kita ya mengucapkan salam perpisahan dan beliau menyampaikan ya nanti Mas kalau memang waktu masih ada jodoh dan usia masih diberi umur panjang, saya akan mampir lagi ke tempatnya Mas Bejo. Saya harap Mas Bejo nomornya nggak ganti. Ya saya bilang nomor saya nggak pernah ganti. Nanti kalau mau ke sini silakan. Tapi mohon maaf Kang Odeng, saya punya prinsip, saya siap bantu siapapun waktu itu tanpa minta apapun. Maksudnya gimana? Saya selalu menyampaikan apapun yang nanti kalian kerjakan di sana, saya itu terus terang biaya Sarono itu sudah masuk dalam satu paket dengan jasa saya. Ya, saya sudah dapat upah dari situ. Jadi jangan pernah berpikir nanti setelah berhasil acara ritualnya itu mau ngasih saya bilang saya tidak meminta dikasih, saya menolak. Itu saya prinsipnya. Kenapa? Jelas Kang Odeng, karena ini berhubungan tumbal ya. Itu makanya dari situlah pengalaman saya setelah mengantar beliaunya pulang ya, dan jarak sekitar kurang lebih waktu itu Kang Odeng, dan itu saya sempat nganter lagi ke rumahnya almarhum Mbah Wanyo yang kedua ya setelah jeda dari Mas Agung ini, itu jarak sekitar hampir 1 bulan lebih lah ya. Tapi yang ini gagal Kang Odeng karena memang ada ketakutan waktu itu ya, belum sampai muncul tapi takut beliaunya, jadi gagal. Nah jarak kurang lebih hampir setengah tahun bisa jadi ada waktu itu ya. Mas Agungnya kontak saya, udah nelpon saya menyampaikan, Mas saya mau main ke Jogja, monggo silakan. Dan dia ngomongnya posisinya waktu itu pagi Kang Odeng, sekitar jam ya saya buka toko itu kan jam 7 jam setengah 8 ya. Itu kok tiba-tiba itu jam 11 beliaunya sudah sampai di dekat sekitar terminal. Ternyata beliau naik pesawat Kang Odeng ya, dari Sumatera, nggak tahu itu dari bandara mana, apakah Jakarta atau mana saya nggak tahu. Yang pasti saya nggak tanya, dan ketemulah di Jogja dan beliau bercerita, dan beliau mohon maaf Kang Odeng, beliau bawa tas ya, tas ransel, dan di dalamnya dia ngomong, Mas ini ono sidik rezeki kayak sampean, atau ini ada sedikit rezeki buat kamu, buat jenengan, ini monggo dibawa sama tasnya. Saya langsung Odeng, mohon maaf, sesuai yang saya ucapkan Mas Agung dari awal,
berhasil sekalipun acara jenengan, saya mohon maaf tidak bisa menerima ini. Saya menolak secara baik-baik. Biarlah jenengan pakai untuk yang membutuhkan. Bukannya saya sombong, saya mampu, saya punya kekayaan. Ya memang saya sudah ngerasa cukup dan saya takut dengan efek sampingnya waktu itu. Nah, dari situlah uang itu waktu itu saya minta untuk disumbangkan, dan disumbangkanlah ke pondok anak yatim piatu sama beberapa masjid, Kang Odeng. Sampai benar-benar itu habis uangnya, saya nggak tahu jumlahnya, tapi yang jelas itu dibendel, ya, tali masih ada tali, dan itu talinya bukan tali ada bank BRI semacam itu, enggak, itu di tali karet, Kang Odeng. Tapi uangnya masih mulus-mulus, ya. Nah, setelah saya menolak dan sudah diberikan ke yang lainnya, ya beliau pamitan pulang. Tapi saya ngomong, loh Mas, kapan sampai mau ke tempat Simbah, nggak main ke sana? Ya sesuai yang disampaikan Simbah, Mas, kan jenengan juga dengar sendiri. Ya saya belum selesai urusannya, jadi biar saya rampungkan dulu. Nah paling nggak genep 1 tahun toh, nah, baru kita ke sana. Nanti ya Mas Bejo nemenin saya juga ya ke sana. Oh ya, mudah-mudahan saya bisa. Nah dari situlah pertemuan sebenarnya itu yang terakhir saya dengan Mas Agung. Kok bisa? Karena Mas Agung setelah pulang balik dari Jogja waktu itu kalau nggak salah waktu itu beliau sempat sama istrinya sama 2 anaknya itu jalan-jalan, Kang Odeng. Tapi saya nggak ikut dan saya nggak diminta untuk nemenin, saya nggak mau karena takut banget ya, karena pemakaian uang itu pasti nanti arahnya ya saya dapat makan lah, dapat rokok, pastinya itu arahnya ke sana. Nah dari situlah saya nggak nemenin, udah ngomong baik-baik dan diterima. Itu sekitar seminggu, terus via telepon pamitan pulang lagi ke Sumatera. Beliau telepon lagi itu kurang lebih ya, saya kira itu sudah genep ya, 1 tahun itu pasti sudah genap atau lebih itu ya. Dan kebetulan sekali posisi saya, Kang Odeng, itu lagi di Banyuwangi juga ya. Jadi posisi lagi nganter juga di Alas Purwo. Nah disitulah saya mohon maaf kepada Mas Agung, saya nggak bisa nemani nganter ke tempat si almarhum Mbah Wayono ya. Nah kesanalah beliau sendiri, dan itu jadi telepon terakhir juga saya. Karena apa? Setelah itu beliaunya nggak ada telepon sama sekali, dan saya nggak pernah mau menghubungi, karena itu memang saya sudah niat dari awal setiap siapapun teman-teman saudara-saudara kita ataupun katakanlah bahasa saya relasi atau mitra saya ya, yang saya antar ini, saya nggak mau ada hubungan terlalu dekat ya. Karena apa? Sudah, kalau memang tujuan utamanya dia sudah selesai, sudah clear, ya sudah, saya ikut senang ya. Perkara dosa, perkara amal ibadah, saya mikir sendiri deh, itu urusannya Gusti Allah dan itu malaikat yang nyatet, bukan urusan kita sama manusia. Biarlah manusia saling menghina, menghujat ya, menghina saya, menghujat, silakan, sah-sah saja ya. Ini terpaksa saya uraikan karena beberapa video saya kan banyak yang menghujat, itu sah-sah saja, itu hak jenengan ya. Yang penting satu ya, di saat jenengan merasakan terpuruk seperti saudara kita yang sudah menjalani kayak gitu, jangan salahkan diri Anda kalau Anda juga melakukan hal yang sama ya, karena roda itu berputar ya, kita nggak tahu ya. Karena saya sendiri juga ngerasakan, pernah di atas pernah di bawah ya, kayak gitu. Nah dari situlah pengalaman saya, Kang Odeng, dengan beliau Mas Agung ya, dari tempatnya Mbah Wahyono almarhum. Jadi ya luar biasa bagi saya itu kejadian yang kesekian kali sebenarnya ya. Yang lain belum saya banyak cerita ke jenengan, tapi nanti insya Allah Kang Odeng kalau memang masih ada waktu, kesempatan saya masih terus ke Banyuwangi, saya akan hubungi jenengan atau saya akan ke tempat jenengan untuk bisa memberikan kisah selanjutnya ya, kisah-kisah yang lainnya seperti itu, Kang Odeng. Masya Allah. Tapi saya ingin bertanya Mas Bejo. Iya Kang Odeng. Kalau di dunia pesugihan, sengerti saya ya, dunia pesugihan itu manusia minta bantuan namanya bangsa jin. Apa kalau yang kita bilang minta bantuan gaib lah.
ciptaan Tuhan, bukan ikhtiar kita antar manusia. Yang ku semak dari cerita panjenengan tadi, kok bisa orang ritual pesugihan ini ditemenin gitu loh Mas. Biasanya orang ritual pesugihan ini yang mempunyai hajat, biarpun orang dua apa orang tiga, orang-orang ini sama-sama mempunyai hajat. Nggak boleh yang satu mempunyai hajat, yang satu nggak mempunyai hajat nemenin apa baturin. Kalau sepengertian saya itu nggak ada di kayak gitu Mas. Ya. Itu gimana kok sampai cerita tadi sampai itu nemenin orang yang meritual namanya pesugihan itu. Ya. Jadi gini Kang Odeng, waktu itu sebenarnya saya bukan nemenin, tapi itu terjadi karena waktu kita di rumahnya Simbah, itu Mas Agung menyampaikan. Sebelumnya sama saya berani, karena memang di awal kita nggak ada istilahnya nemenin, ya. Karena memang semua yang proses sana itu sendiri semuanya, Odeng, termasuk yang lari yang setelah Mas Agung ini ya. Jadi waktu itu Mas Agung menyampaikan depan saya di ruang tamu, menyatakan sebelum pemberangkatan itu dia ngomong, sebenarnya saya itu setengah berani setengah tidak Mbah. Ya kalau diizinkan apa bisa ada nanti yang namanya. Nah Simbahnya langsung ngomong, ya kan nanti saya ada di sana, saya akan juga yang dampingi kamu, ya mau nggak mau mendampingi karena saya yang membuka pintunya, ya. Yang kedua, masalah kamu takut nggak usah bingung, itu kan ada Mas Bejo, nanti Mas Bejo temenin ya. Loh, nggak apa-apa tambah, selama ini kan saya nggak pernah nemenin, saya bilang gitu. Nah cuman Simbahnya ngomong, ya jangan terus saya di sampingnya Mas Agung, nggak usah, sampai nanti ada jarak lah ya. Ya nanti saya kasih inilah kira-kira jaraknya di mana sampai nanti ikut duduk sila di situ aja ya. Yang penting tenang, ngikuti apa yang terjadi, nggak usah ikut ngomong, nggak usah pikiran macem-macem. Yang penting fokus ya dengan apa yang ada di depan. Kalau memang Mas Bejo pengen merem ya merem aja, tapi kalau memang mau melek ya melek aja. Yang penting Mas Bejo juga jangan sampai menjadikan suasana ini kacau, gagal ya. Jadi tenang gitu loh. Itu waktu malam itu dilaksanakan mulai jam berapa Mas? Terus ketemunya itu jam berapa? Kalau ketemunya itu setengah jam setelah kejadian itu, paling tidak ingat saya itu kan setengah 12 jam 12 sudah mulai pembakaran kan Deng. Cetaknya itu malam berarti? Malam itu kan Deng. Oh, saya aja nyampe di lokasi itu paling nggak itu jam berapa, 10 kok itu ingat saya. Jam 10-an, tapi itu masih sempat ngopi-ngopi dulu. Masa jam 10 itu masih berangkat apa sudah? Sudah di lokasi tapi posisi masih ngopi-ngopi. Kita berangkatnya itu sekitar jam 9-an. Sebenarnya jam 9-an, dan jam 10-an kita nyampe di pantai itu. Kita nggak langsung di pantai itu ya, masih harus jalan dari gubuk-gubuk tempat orang jualan minuman kayak gitu. Nah kita sempat ngopi-ngopi dulu, ngopi paling itu sekitar setengah jaman ya, setengah jam sampai 1 jam lah, 1 jam kayaknya ada. Karena memang kayaknya Simbah ini menguatkan si Mas Agung gitu loh. Mulai start ritual sampai ketemu itu 1 jam cuma ya. Kalau perkiraan saya itu karena kita sudah di pantai itu dimulai itu sekitar ya jam tadi setengah 12-an kalau nggak salah, atau jam 12-an, dan jarak kira-kira setengah jam kok Kang Odeng, itu setengah jam aja kok. Cepat ya. Setengah jam aja itu. Tapi ya saya mau ini saya potong ya. Itu saya pernah nganter sebelumnya Mas Agung ini juga berhasil, cuman saya nggak mau ceritakan karena ya ada alasan tertentu saya nggak mau cerita. Itu malah lama Kang Odeng. Itu sampai pagi loh itu. Tapi ya nggak ada kejadian hal yang spektakuler, saya bilang ada segala petir lah, segala kilat cahaya mendung kayak gitu nggak ada. Kalau yang terdahulu itu malah penampakan semacam itu nggak ada. Kok bisa? Saya nggak nemenin. Jadi saya nggak nemenin ya Deng. Saya itu di warung waktu itu. Jadi nggak ada kejadian itu. Mohon maaf Mas Bejo, ya. saya potong ya. Yeah. Tadi Mas Bejo sebutkan anaknya saudara, ya nama samaran ya, Mas Agung ya. Mas Agung nama samaran. Itu anaknya meninggal. Meninggal Deng. Ditelepon waktu itu. Waktu pulang dari lokasi. Jadi Mas Bejo kan sebutkan itu dijadikan tumbal lah ya. Iya.
Sebetulnya kalau menurut saya ya Ya. selama berapa puluh tahun ini, kalau tumbal itu kalau menurut saya pribadi nggak meyakini Mas Bejo. Karena apa? Bangsa jin itu juga nggak bisa namanya bangsa jin mencabut nyawa manusia. Jadi kalau bahasa orang awam itu kan kategori tumbal, nanti anaknya ditumbalkan apa? Kalau bahasa tumbal kan orang zaman dahulu apa zaman nenek moyang kita itu kayak manusia dibuat tumbal itu ya disembelih di situ. Ya. Nah, kayak ayam dibuat tumbal itu disembelih Ya. di situ, kayak sapi kerbau namanya tumbal itu ya disembelih mati ditanam di situ apa dikubur situ namanya tumbal. Tapi ini kan anaknya di Sumatera, ritualnya di Jawa Tengah kok bisa meninggal, makanya itu kategori bukan tumbal. Nah di dunia bangsa jin itu ada namanya perjanjian. Nah, perjanjian ini bahasanya lesan sama lesan. Seandainya manusia itu kalau antar manusia mau kerjasama ya ada perjanjiannya. Karena manusia itu mulutnya tidak dapat dipercaya. Kenapa? Di negara Indonesia ini dikeluarkan namanya materai, tangan di atas materai karena manusia ini gampang pelimplan. Tapi kalau bangsa jin ini nggak bisa, sekali A ya A. Mungkin di dalam perjanjian itu selama kamu bisa ngasih saya harta apa uang, saya serahkan anak saya, mungkin nggak gitu. Jadilah ada ikatan di dalam Ya. itu. Ya, jadi gini Odeng, mohon maaf ya kalau bahasa yang saya sampaikan dengan bahasa tumbal, ya sebenarnya itu adalah bahasa umum yang saya pakai ya. Kalau lebih spesifik atau detail yang tadi diuraikan panjenengan, ya itu kan persepsi yang sebenarnya mungkin ya pendapat yang sebenarnya. Tapi kalau saya sebenarnya hanya mengikuti bahasa umum Odeng. Jadi ya memang ada benarnya, namanya tumbal itu memang harus dihilangkan saat itu juga. Salah satunya disembelih, diserah terimakan. Ya itu sebenarnya hanya bahasa kiasan atau bahasa umum yang sudah diucapkan di kalangan ya kalayak umum, sehingga ya hanya mengikuti aja. Tapi ya sebenarnya kalau secara khususnya ada hal komunikasi perjanjian itu ya saya setuju aja, karena selama ini saya juga yang saya terima informasi yang hajat, yang saya tidak bisa temani, tapi yang bisa saya temani seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam perjalanan tadi itu ada semacam komunikasi ya, mungkin itu ya terjadi satu katakanlah perjanjian tadi atau interaksi sehingga ada kesepakatan, dan dengan cara ya resiko yang sudah terjadi itu ya saya kembali lagi mohon maaf kalau memang bahasa saya pakai bahasa tumbal, karena apa, memang itu banyak bahasa umum yang saya gunakan yang semestinya memang tidak ada ya. Saya bilang tidak ada karena bahasa tumbal itu kan kasarnya ya saiki ning kono tak serah terima nyawa tak bleh, apalagi kan yang diucapkan panjenengan tadi jin memang tidak bisa membunuh. Benar, memang saya juga akui itu, karena nggak ada yang bisa mencabut nyawa manusia selain malaikat yang diperintah oleh Gusti Allah. Itu yang saya tahu ya. Jadi ya mohon maaf aja Kang Odeng kalau itu ada bahasa saya yang memang ya agak saya bilang keliru karena salah kaprah aja lah. Saya ngikuti bahasa umum Kang Odeng. Siap Mas Bejo, biar apa toh teman-teman kita di luar sana itu biar paham ya. Makanya kalau tumbal itu orang ritual pesugihan apa nanti anak saya meninggal ya, selama kamu nggak mau ngasihkan ya mana bisa meninggal Ya. kan gitu toh. Betul. Kok namanya itu perjanjian kontrak apa perjanjian kita itu kerjasama. Kalau kamu menolak ya nggak akan mungkin bisa diambil. Wong kita aja mau mengajukan anggunan BPKB apa sepikat di bank ya, kalau kita mau dengan bunga sekian ya pasti Ya. di ACC. Benar. Kalau nggak mau salah satunya ya nggak mungkin terjadi juga Ya. gitu loh. Benar Kang Odeng. Makanya kalau manusia itu seandainya makhluk itu meminta sesuatu keluarga kita, apalagi anak kita, kok kita merasa punya anak itu loh. Aku kadang lucu sama teman-teman itu. Kok merasa punya anak? Wong itu cuma titipan. Semuanya itu milik Allah. Kayak bisa ngasih nyawa, bisa ngasih roh, itu anak saya. Kamu dititipin untuk membesarkan, untuk ngasih pendidikan, pengetahuan, ilmu yang bagus, itu aja. Titipan. Nanti kapan aja diambil itu haknya dia.
yang maha kuasa kayak gitu. Ya kayak gitulah sobat. Moga-moga kisah dari Mas Bejo yang berapa kali Mas? 7 atau 8 ya? Saya lupa, Deng. Masya Allah. Terlalu banyak kegiatan juga. Yang terakhir itu kan nggak salah 7 atau 8 ya. Kayaknya 7 antara 7 8 lah. Saya nggak kayaknya betul, mohon maaf. Karena Mas Bejo Lupa. ini sering juga mengantarkan teman-temannya mencari jenis pesugihan. Makanya beliau juga banyak kisahnya sobat. Yang penting kita bisa mengambil hikmah dan intisari cerita beliau. Kalau bisa ya jangan diikutin jalan itu. Karena apa? Jalan yang baik, jalur yang kanan itu masih banyak. Kayak gitulah sobat ya. Apapun yang kita lakukan sebelum kita jalani harus direnungkan. Cari wong Jawa diunggah nih ya tidur nih. Besoknya diangen-angen dulu baru melangkah. Biar apa? Tidak menyesal di belakang hari. Ya gitulah. Ya Mas Bejo. Ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Saya sudah diundang di Gunung Cengkorak ini ya. Gunung Tengkorak, Kang Odeng. Masya Allah. Saya juga baru lihat ini Mas. Masya Allah. Nanti juga bisa diantar Mas sambil lihat-lihat di sekitar sini Mas. Kan panjenengan kan nggak ritual ya ini, cuma Enggak, ini saya cuma nganter karena memang ya belum selesai aja lah urusannya, jadi ya bisa diperkirakan ya agak lama lah. Paling ada 3-4 hari lagi, seminggu lah biasanya, itu seminggu. Siap, terima kasih Mas Bejo ya atas waktunya sudah mau mengisahkan lagi di channel kita. Saya sendiri Sama-sama. sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.